Selamat sore teman-teman petani. Jumpa lagi dengan saya Christopher dalam channel Sabuah Tani. Tapi sebelum saya melanjutkan video saya, tolong dibantu channel ini dengan cara di subscribe, like and share, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya untuk membantu perkembangan daripada channel ini. Teman-teman semua, saat ini tongkol jagung saya ini yang bisnis 99 ini sudah berumur 105 hari teman-teman. Boleh melihat perkembangan daripada tongkol ini. Tapi kalau melihat daunnya ya, ini masih nampak hijau daunnya, walaupun buah tongkolnya sudah kering. Ini karena pemupukan kemarin itu untuk NPK-nya saya memakai NPK yang di mix dengan pupuk organik mikroorganisme. Karena dalam pupuk organik, seperti kita tahu bahwa pupuk organik itu mengandung banyak mikroba, yaitu mikroba tanah, yaitu seperti bakteri. Karena kalau pupuk organik mengandung bakteri, itu sangat bermanfaat sekali untuk tanah ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang kesuburan tanah, karena dalam pupuk organik itu ada namanya bakteri penambat N, atau bakteri yang memfiksasi N dari udara diubah menjadi N yang dapat diserap oleh akar tanaman. Begitu juga bakteri pelarut fosfat yang kita tahu namanya itu Pseudomonas. Dan yang paling terpenting itu adalah bakteri pengurai Lactobacillus. Tetapi itu berbicara tentang teknis atau ilmiahnya, nanti kapan-kapan ya saya ingin membahas tentang mikroba tanah atau bakteri. Untuk saat ini ya saya fokus kepada tongkol jagung yang saat ini ya teman-teman boleh melihatnya. Ini tongkol jagungnya sudah mengering, dan kalau di ini ya sudah bijinya sudah mengeras lah. Jadi kira-kira 5 hari lagi memasuki 110 HST akan dipanen. Ya lumayan teman-teman ya, panjangnya hampir sejengkal. Ini teman-teman boleh lihat. Ini semuanya tergantung juga dari faktor kesuburan tanah yang saya baru bahas tadi, bahwa paling penting adalah kesuburan tanah. Kalau tanah kita masih kelihatan subur, itu tentunya ya batang maupun buah tongkol sampai daun itu ya inilah dinamakan jagung sehat, karena walaupun sudah kering tetapi daunnya masih hijau. Ini teman-teman. Dan dilihat dari bobot tongkolnya ya, ini karena tongkolnya besar, pasti bobotnya ya lumayan ya, berat. Ini teman-teman boleh lihat ini. Ini juga panjang ya. Kira-kira sejengkal ya, sejengkal tangan saya, teman-teman. Ini yang saya review kemarin, yang hanya dilakukan pemupukan 1 kali, yaitu urea yang dicampur dengan NPK. Yang kebetulan saya memakai memang NPK Caping Tani. Ini juga buat tongkolnya teman-teman. Ini masih ya, bahkan ini masih ada yang kehijauan ya buat tongkolnya, hijauan. Ini yang kulitnya ya sampai pecah, meletus ya kulitnya. Mungkin karena pengaruh buah tongkolnya. Jadi kulitnya bisa
meletus begini. Coba kita buka ya teman-teman ya. Kira-kira sebesar apa ya buat tongkolnya ini. Kita buka. Memang buat tongkolnya sangat ya, sangat besar ya. Ini juga ya teman-teman, ini sudah mulai pecah lagi ya, pecah dari kulitnya. Banyak yang mengalami pecah teman-teman. Ini juga mulai pecah dari kulitnya. Jadi saya kira video saya sampai di sini aja teman-teman, supaya tidak terlalu kepanjangan. Nanti saya terus mereview dari perkembangan jagung ini sampai pemanenan. Karena kira-kira 5 hari lagi akan memasuki masa panen pada saat umurnya sudah 110 hari. Karena melihat biji tongkolnya ini sudah keras teman-teman. Jadi tolong dibantu ya channel ini supaya semakin berkembang dengan cara di subscribe, like, and share. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman ya kita akan membahas bersama. Ya khususnya tentang mikroba tanah untuk kesuburan tanah. Karena itu sangat bermanfaat bagi perkembangan daripada tanaman. Jadi dengan kita memakai pupuk organik itu sangat baik untuk kesuburan tanah dan untuk keseimbangan unsur hara di dalam tanah. Karena ketika kita menggunakan pupuk kimia yang begitu tinggi, residu pupuk kimia itu, sisa-sisa daripada pupuk kimia itu mengendap di dalam tanah. Dan itu tidak akan larut sampai kapanpun. Tetapi dengan adanya bakteri Lactobacillus, yaitu bakteri yang dapat mengurai sisa-sisa pupuk kimia, itu dapat terurai dan dapat dimanfaatkan oleh akar tanaman. Makanya kita pasti memakai pupuknya hanya sedikit. Areal saya ini 1,5 hektar. Saya tanam BC99 23 kilo. Tapi untuk pupuknya saya hanya memakai 300 kilo. 200 kilo urea dan 100 kilo NPK. Plus organiknya teman-teman. Jadi sangat kecil ya. Sangat sedikit penggunaan untuk pupuknya. Dan untuk fungisida pun saya tidak masukkan. Hanya memasukkan insektisida pada waktu ada serangan dari ulat gerayap. Memang saya pakai insek, tetapi tidak memakai fungi. Walaupun ada sedikit serangan ya untuk busuk batang bakteri, tetapi BC99 sangat toleran. Oke teman-teman, kira-kira ini dulu ya video dari saya. Terima kasih. Wassalam, Christopher.